dari awal tadi bahwa ternyata pada saat kita berbicara pembinaan, pembimbingan untuk anak adalah dimulai dari kandungan sampai dengan umur 18 tahun kurang 1 hari. Berarti itu pekerjaan panjang itu. Nah, dari bagian terakhir daripada uraian dari Kak Yani tadi, ternyata bagaimana anak itu dari kandungan pun sudah diajar, dari kandungan pun sudah dininabobokkan, dinyanyikan, sampai anak itu peka. Ya, memang dalam konteks biologis bahwa memang ada hubungan yang intim yang terjadi kalau dari awal pun kita lakukan. Nah, demikian satu hal yang menjadi menarik sekali tantangan-tantangan yang disampaikan oleh Kak Yani tadi bahwa ternyata kehidupan anak-anak sekarang itu diancam oleh berbagai hal. Itu yang menakutkan. Oleh karena itulah tidak bisa kita lengah untuk menjaga anak-anak jangan terkontaminasi untuk ancaman-ancaman yang terjadi dalam kehidupan modern ini. Nah, oleh karena itulah bagaimana orang tua membimbing, bagaimana gereja membimbing, bagaimana buah-buah pembimbingan itu bisa menghasilkan anak-anak hari depan yang akan bertanggung jawab untuk bangsa dan negara. Itu bagian yang saya bisa ambil tadi. Dan sekarang kita boleh membuka kesempatan. Silakan untuk teman-teman di FOK apabila ada pertanyaan. Silakan, langsung aja. Ya, Pak Pendeta Tofu, izinkan saya bertanya kepada Kak Yeni. Terima kasih. Sebelumnya Kak Yeni materinya sangat baik. Ini sangat membangun, membuka wawasan. Kak Yeni, saya mau bertanya. Ini kan anak-anak dari usia, katakanlah usia 5 sampai 12 tahun. Nah, di gereja kami ada satu tempat yang itu menurut saya tempatnya agak pelosok karena di satu lingkungan begitu anak-anak ini banyak. Puji Tuhannya kita punya sekolah minggunya milik gerejanya Tuhan, jadi anak ini cukup punya semangat. Tetapi di sini yang membuat saya ini lebih bersemangat lagi karena anak-anak punya semangat, kemudian ini ada kendala, artinya anak ini kan lebih lama tinggal bersama dengan keluarganya di rumah, dan kebetulan orang tua dan juga keluarga, lingkungan masyarakat ini cukup seperti tidak pernah keluar dari lingkungan, hanya seperti di desa, katakanlah di desa begitu. Tetapi mereka ini ketika saya datang pelayanan, mereka punya antusias, semangat. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini bisa, apa yang harus kita beri wawasan yang seperti apa supaya orang tua anak-anak ini tidak hanya berpikir untuk makan kemudian hidup ya seperlunya seperti itu, Kak. Itu yang menjadi bagi saya itu bagaimana caranya supaya anak-anak ini punya semangat yang lebih gitu. Tolong Kak Yeni bisa bantu saya. Baik, terima kasih untuk Kak Marni. Ada yang lain mungkin dari kita yang mau pertanyaan atau satu masukan? Kalau tidak ada, saya kira langsung aja Yani dengan Marni dari pertanyaan tadi. Silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Marni. Jadi salah satu tugas gereja adalah memberikan edukasi atau pembinaan pada orang tua. Berbicara soal pelayanan anak tentu tidak bisa dilepaskan dari peran keluarga. Karena sebagian besar waktu anak adalah bersama dengan keluarga. Dalam hal ini kita memang mengandalkan orang tua sebagai guru rohani juga bagi anak-anaknya. Namun karena keterbatasan orang tua, maka masih begitu banyak orang tua yang belum memahami betapa pentingnya anak-anak itu dibina dari sisi spiritualnya, yang kebanyakan menjadi prioritas orang tua itu adalah pendidikan akademisnya ya, sehingga kalau misalnya les atau sekolah itu pasti diutamakan. Tapi kalau bicara soal
sekolah minggu atau terkait bagaimana anak itu senang baca Alkitab, diajarkan berdoa, itu nomor kesekian. Kalau saya boleh usul Kak Marni, mungkin ada program-program gereja, misalnya seperti gereja yang saya bina itu setiap minggu kelima. Jadi biasanya kan ada dalam 1 tahun ada berapa bulan ya yang minggunya kelima itu ada seminar, kadang masih agak berat juga ya. Jadi akhirnya kami putuskan ya sudah setiap minggu kelima diadakan seminar untuk orang tua dengan tema yang berganti-ganti. Seperti itu, Kak. Selain juga tentunya kita bekerja sama dengan pendeta, dengan penatua gereja. Kalau misalnya khotbah, maka juga tolong diberikan konten-konten yang terkait dengan pendidikan iman dalam keluarga. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yeni. Apa yang terjadi kita amati seperti Kak Yeni sampaikan tadi, mau jujur deh ya, ternyata anak-anak itu dalam rangka mengenal Tuhan itu cuma hanya di sekolah minggu. Iya. Ya, itu terjadi. Jadi dari keterangan daripada Kak Yeni tadi, kita itu mempunyai kesalahan besar. Dari awalnya pun keluarga harus. Dan saya kira ini juga pemikiran untuk Pak Maidun sekarang, bagaimana mendorong kesadaran ini ternyata tidak bisa diandalkan anak-anak itu di gereja. Tapi bagaimana kemudian kita dalam FKUK mengadakan seminar-seminar untuk orang-orang tua tentang tanggung jawab ya kepada anak-anak. Terima kasih untuk Kak Yeni. Ya silakan, ada yang lain? Atau cukup, Marni? Ada yang lain, Marni? Cukup Pak Pendeta. Ya, oke. Ada yang lain lagi? Silakan. Ada Pak Joy di sini, ada Setianto. Silakan yang lain. Ya, mungkin saya Pak Teguh. Ya, silakan. Jadi saya pikir yang dari diuraikan tadi kan masih dalam bentuk konsep. Artinya begini, bahwa pengajaran dan seterusnya, lalu juga tahapan tadi. Nah, yang saya memikirkan nih begini, itu kan bentuk ideal. Nah, saya dari perspektif FKUK justru berpikir bagaimana, katakanlah asumsi kita ya, dalam usia di sini belum bisa maksimal. Nah, kenapa saya bilang belum maksimal? Terbukti artinya masih kalau kita lihat di dalam kenyataannya pertumbuhan kualitas umat masih rendah ya. Saya nggak punya data, tapi artinya yang saya lihat masih perlu diadakan perbaikan. Jadi yang mau saya tanya dengan Bu Yeni, apa program-program yang bisa dibuat untuk katakanlah kalau tadi dari usia saya membayangkan misalnya yang sebelumnya masih belum sempurna. Nah, apa yang bisa dikerjakan lebih lagi gitu? Memang tadi kalau jawabannya di keluarga, berarti kita intervensinya ke keluarga. Nah, yang saya tanya itu kira-kira program-program apa atau langkah-langkah seperti apa yang bisa diisi untuk membenahi atau katakan menyempurnakan mungkin ya. Karena tentu di sekolah minggu pun mereka sudah ada paket masing-masing. Kita tidak perlu sentuh dan kita tidak perlu istilahnya pengaruh itu. Karena di sana menyangkut dogma dan sebagainya. Tapi yang saya melihat, apa yang kita bisa isi konten supaya mereka nanti bisa jadi lebih baik gitu. Itu aja Bu Yeni. Baik, langsung aja Kak Yeni, silakan. Ya, terima kasih Pak Purba. Jadi ini sudah menyangkut hal teknis saya kira ya, yang ada hubungannya dengan rencana tindak lanjut. Jadi yang kami lakukan misalnya ada parenting ya, kelas-kelas parenting. Untuk misalnya untuk bagaimana membina anak yang masih dalam kandungan, metodenya menggunakan apa, bagaimana kalau misalnya anak kita itu usia batita atau balita. Jadi ada kelas parenting, atau kalau di gereja itu sudah ada konseling pranikah, kenapa konseling pasca nikah tidak ada ya? Padahal banyak sekali orang tua yang tidak belajar, tidak dibekali bagaimana menjadi orang tua nantinya.
Sehingga akhirnya waktu bertengkar di hadapan anak-anak itu juga dilakukan begitu saja, padahal itu tidak baik dampaknya dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting menurut saya adalah melatih orang tua untuk bisa menginjili anaknya. Mungkin itu menjadi prioritas kita ya Pak. Itu. Nah, untuk itu lembaga kami memiliki bahan ajar. Kalau tadi Amang Guru membacakan bahwa saya juga membuat buku Cilukba, bukunya seperti ini, kecil-kecil untuk Bapak. Ini adalah buku penginjilan dan pemuritan. Jadi mulai kepada mengenalkan anak tentang siapa Allah itu, kemudian sejarah dosa masuk ke dalam dunia, kemudian karya penebusan Kristus, lalu hidup baru di dalam Tuhan dan bagaimana bertumbuh. Ini adalah paket penginjilan dan pemuritan yang nanti mungkin kalau mau bisa kita sinergikan Pak, dan materi ini kami berikan secara gratis gitu ya. Jadi setiap orang tua ataupun guru sekolah minggu bisa melakukan penginjilan atau pembinaan secara pribadi kepada anak-anak di dalam keluarga maupun di gerejanya. Nanti kalau sudah menggunakan buku ini, maka kami memberikan hadiah. Hadiahnya adalah kisah Alkitab Anak Ceria. Seperti ini ya, dan ini juga kami berikan free ya, dengan halaman yang semuanya full color, dari art paper, 254 kisah. Kami berharap anak-anak bersama dengan keluarganya bertumbuh di dalam Tuhan. Seperti itu. Itu contohnya ya, jadi kita bisa melakukan pembinaan penginjilan untuk memperlengkapi keluarganya. Itu sebagai langkah awal, langkah mendasar yang sangat penting sekali saya kira. Nanti setelah itu kita bisa misalnya membuka kelas parenting dengan tema-tema yang diusulkan sesuai dengan kebutuhannya. Itu salah satu contohnya ya Pak ya. Ya, baik. Terima kasih Dok Kayeni. Atau ada yang lain Pak Maidun ya. Tadi saya dengar tadi bahwa kondisi sekarang. Tadi kan berbicara suatu bagaimana ada parenting dilakukan ya. Karena itu penting, itu dasarnya. Ya toh? Maksudnya Pak Maidun tadi untuk kondisi sekarang apa yang maksudnya? Nah, yang saya bayangkan gini, kita kan dalam konteks FKUK kan sebenarnya hanya substitusi dari gereja-gereja. Maksudnya begini Pak, substitusi maksudnya memperlengkapi dari satu sisi, karena kita juga tidak mau atau tidak perlu berbenturan dengan masing-masing gereja dalam konteks pengajarannya. Nah, saya justru membayangkan memikirkan kebersamaan anak-anak itu diajari untuk sesuatu yang memperlengkapi dia. Itu yang saya bayangkan. Nah, kalau nanti ke parenting ini mungkin udah lebih spesifik ini ya. Artinya dia tidak bisa ditangani bareng karena masing-masing keluarga kan sudah punya apa ya. Kalau di Indonesia kan kita kan harus sadari bahwa ada denominasi yang bermacam-macam. Nah, dia juga punya pengajaran yang katakanlah yang khusus-khusus ya. Nah, tapi mungkin ini dalam konteks kita FKUK komunitas mengisi ruang-ruang yang di satu sisi bisa merekatkan sebagai kebersamaan, di sisi lain melengkapi apa yang perlu dalam membina anak-anak. Gitu Pak Togu sebenarnya, pikiran saya. Cuman ya mari kita diskusi ya. Artinya nanti kita masuk ke RTL, termasuk Ibu Marin, di sini ada Pak Panglipur, juga ada dari Pemda. Bagaimana mengemas ini sehingga bisa menjadi maksimal dalam pelayanan khusus untuk menangani anak sampai 18 tahun. Itu Pak Togu. Ya, untuk Kayeni begini Pak Kayeni. FKUK itu adalah kumpulan gereja-gereja daripada berbagai denominasi. Iya. Ya, di Katolik pun ada. Iya. Ya, kemudian karismatik pun ada. Ya. Gereja mainstream pun ada. Nah, apa yang dilakukan adalah jangan dalam hal ini kita tidak mengganggu doktrin, tidak. Tetapi yang saya tahu dari Kak Yeni, kita berbicara soalnya Alkitab. Kita tidak berbicara doktrin. Apa kata Alkitab itu yang akan kita sampaikan. Sehingga apakah itu Katolik, ya, apakah itu karismatik, semua nggak ada masalah sesungguhnya. Ya, nanti Kak Yeni
mendapatkan jelasan. Jadi yang disampaikan Kak Yani di sini adalah bagaimana kita menempatkan pengajaran ini dalam kondisi FKUK. Itu yang mau disampaikan Kak Yani. Silakan. Ya, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi karena saya kan juga belum terlalu tahu FKUK ya, dan apa saja giatnya selama ini seperti itu. Paling kalau dari sisi kami ya, misalnya kalau ini maksudnya untuk keluarga atau untuk orang tuanya atau anaknya ya Pak ya? Pak Maidun. Program-program yang dimaksud, Ya, yang diharapkan. kalau ya termasuk lah Bu, terkait lah ya, secara tidak langsung terkait. Artinya sasaran kita kan tadi udah anak sampai 18 tahun. Artinya apa yang bisa diisi di situ. Mungkin juga terhubung dengan orang tua, tapi kita mungkin kalau dibilang ya, dalam pemikiran kami, ya ke fokus anaknya lah. Kalau orang tua mungkin lebih ke tahap berikutnya ya. Karena masing-masing gereja sudah punya, katakanlah sudah punya agenda atau sudah punya model, barangkali ya. Iya, baik. Seperti itu Bu Yeni. Ya. Kak Yeni. Jadi Kalau antara kepada anak 18 ini apa yang bisa dikerjakan secara bersama-sama tanpa harus mengganggu doktrin, tapi kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin gitu. Karena bagi saya secara pribadi, pemimpin itu adalah yang bisa masuk di seluruh lini kan. Nah, tapi kadang-kadang kan kita harus akui, ada banyak juga kalangan gereja itu dia anti, bukan anti lah bahasanya kurang enak ya, nggak terlalu cocok dengan pola yang lain kan. Nah, kalau kita di Lampung Timur kan sudah selesai itu, kita antar gereja tidak lagi tarik-menarik kepentingan. Nah, kita mau itu juga dikerjakan di tingkat anak-anak. Artinya tidak lagi mereka merasa, oh aku golongan A, golongan B gitu. Nah, itu yang saya tanyakan, kira-kira model apa yang bisa kita combine dari programnya Ibu Kakak Yeni ini untuk ke depan bisa diterapkan di kawan-kawan yang ada di Lampung Timur, khususnya dalam sekolah minggu itu. Seperti itu Kak Yeni. Terima kasih Pak. Kalau kelompok tumbuh bersama bisa juga dilakukan. Berarti kalau harapannya seperti itu, kita bisa menyampaikan beragam materi ya, misalnya tentang apakah anak-anak sudah memahami hak-hak mereka, kemudian bagaimana cara mengembangkannya. Kalau misalnya menghadapi kekerasan di rumah atau di gereja, dia harus lapor kemana, dia harus bersikap bagaimana. Itu juga perlu ya dan penting untuk kita sampaikan pada anak-anak. Berarti kalau memang karena ini interdenominasi, betul, maka ya konten-konten yang sifatnya netral ya Pak, tapi betul, menjadi kebutuhan anak seperti itu. Betul. Ya, hanya memang harapan kami tentunya bahwa pengenalan kepada Tuhan sebagai juru selamat itu menjadi dasar, menjadi fondasi bagi semua anak, baik Kristen maupun Katolik, dan juga di bawah aras atau sinode apapun. Karena itu menjadi awal mula ya, menjadi pilarnya anak-anak untuk kemudian dia bertumbuh menjadi pemimpin. Seperti itu. Boleh tanya? Ya, silakan Pak Adi. Iya, terima kasih. Saya melihat paparannya luar biasa, bahkan ada program misi. Saya ingin bisa nggak program-program misi yang Ibu miliki ini disinergikan dengan program FKUK, ya? Karena apa ini baik. Kalau mungkin bisa, itu kan nanti FKUK Lampung, terkhusus itu buat program kita tawarkan ke kabupaten-kabupaten ini. Karena saya mendengar paparan luar biasa, tertarik, kan gitu, supaya nanti kami bisa koordinasikan gereja yang ada di Lampung Selatan juga, supaya program yang indah ini, pembekalan anak dari anak tentang misi, tentang pengenalan hak dan kewajibannya sebagai anak, itu tercapai. Ini saya tanyakan kepada Pak Maidun dan Bu Yeni, bisa nggak kalau ini disinergikan jadi menjadi strategis program salah satu untuk mencetak anak-anak kekinian menjadi pemimpin masa depan. Itu saya tanyakan kepada Pak Maidun Purba dan Ibu Yeni. Terima kasih.
Ya, silakan Ibu Yeni dulu, silakan. Ya, kalau untuk program misi khususnya ya Pak, seperti yang tadi saya sudah sampaikan melalui pembelajaran dan pemuritan buku-buku ini, kami bisa bekerja sama. Termasuk ini tidak hanya untuk anak sebenarnya, yang usia dewasa pun ada bahan ajarnya. Lalu nanti setelah mengikuti pembelajaran itu, jemaat akan mendapatkan hadiah Alkitab. Seperti itu. Namun karena ini adalah program yang memang harus terukur, maka biasanya kami akan meminta data, misalnya anak-anak yang belajar itu siapa, seperti itu. Karena ada juga program yang kami jual ya, tapi untuk program pemuritan khusus itu kami tidak menjualnya, seperti Alkitab dan buku-bukunya. Nah, justru karena tidak menjual ini sebagai bukti bahwa ini benar-benar kami gunakan untuk tujuan penginjilan dan pemuritan, maka harus ada datanya, siapa penerimanya, anak usia berapa, namanya siapa, ini di bawah binaan gereja mana, seperti itu. Jadi kalau untuk bidang misi siapa bekerja sama. Baik, Iya. terima kasih Kak Yeni. Pak Maidun, pertanyaan Ya. dari Pak Samadi, silakan. Baik Pak Samadi, jadi juga untuk Bu Yeni. Jadi kita memang sekarang dalam tahap ini kan sedang mencari bentuk. Ide besar dari mencari format maksud saya. Ide besar dari kami FKUK Indonesia menginginkan ada sesuatu yang kita kerjakan di tingkat anak-anak. Nah, dengan asumsi kita bervariasi karena kita FKUK kan tidak seperti Ibu katakan tidak, kalau udah menyangkut doktrin tertentu itu sebaiknya tidak diajarkan karena akan menjadi kendala. Nah, mengenai pertanyaan Bapak, kalau saya bilang sih yang penting ada dulu model, Pak. Mengenai misinya tadi, menurut saya bisa menjadi program kita juga di dalam kalau kita sudah bentuk seperti yang kita katakan bayang tadi, Geria Ceria. Nah, Geria Ceria ini harapannya dibentuk satu wadah di satu kecamatan dan secara organisasi di kepengurusan FKUK kecamatannya kan Pak. Karena kita akan ada grassroots sampai grassroots. Nah, setelah itu dibentuk, baru gereja-gereja itu clear, nggak membenturan kan gitu, nggak merasa oh ini kemana-mana enggak. Nah, baru kita buat wadah itu. Nah, harapan kita Pak, ini kalau sudah misalnya bisa dimodelkan mengenai materi konten, ini sebenarnya hal yang kedua. Jadi hal pertama bentuk kerjanya apa, lalu kontennya nanti dikombin. Konten bisa, saya pikir salah satu misi ya bagus. Pengenalan akan Yesus mungkin bagus. Nah kalau udah misalnya yang bersifat doktrin-doktrin mendalam mungkin kita nggak terlalu sentuh. Karena itu gereja sudah. Jadi kita itu jadi komplementer terhadap gereja, pemersatu gitu. Jadi nggak lalu benturan. Itu yang kami bayangkan. Nah jadi kalau Bapak bilang bisa, saya pikir bisa. Kalau nanti FKUK Lampung sepakat kita buat pelatihan. Misalnya kecamatan mana yang sudah ada FKUK-nya atau kabupaten mana. Kita latih, nanti berkoordinasi, berkolaborasi dengan gereja-gereja yang ada. Ini yang bisa Pak. Jadi kalau Bapak bilang bisa ya sangat bisa. Nah justru sore ini kalau misalkan di sini ada beberapa pihak nih, ada dari pemerintah Pak Joy, ada dari ya narasumber, terus ada dari teman-teman FKUK kecamatan. Nah 3 pilar ini kalau bisa udah FKUK kecamatan ini asumsinya sudah selesai dengan golongan-golongan Pak, maksudnya sudah selesai dengan gereja-gereja gitu, komunikasinya udah clear. Nah baru kita buat pertemuannya, lalu kita isi kontennya. Kontennya apa? Salah satu tadi misi, lalu pengenalan akan Kristus menjadi dasar. Saya pikir itu tidak akan benturan dengan siapa-siapa, tidak akan benturan dengan paham berbagai macam gereja. Gitu. Itu jawaban saya, Pak. Oke. Baik, Pak Maidun, terima kasih. Itu sampaikan Pak Samadi tadi, nanti kita diskusikan yang lain. Ya. Ada yang lain? Silakan.